Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmat Riyadi, NIM 2019-51027. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah, NIM 2019-11029. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarul Amiruddin, NIM 2019-51030. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Arifudin, NIM 2019-51031. Perkenalkan, nama saya Bagas Wahyu Andrianto, NIM 2019-51032. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahrul Amin, NIM 2019-51065. Array list. Apa itu array list? Dynamic array. Array list adalah array dinamis yang biasa digunakan jika kita membutuhkan array dengan batas maksimum yang tak terbatas. Artinya, array list dapat menambah data baru secara dinamis tanpa harus menentukan ukurannya di awal. Array of object. Pada Java, setiap kelas adalah turunan dari kelas yang bernama objek. Artinya, setiap objek bisa dirujuk oleh variabel bertipe objek. Semua objek dapat dimasukkan dalam array bertipe objek. Hampir mirip seperti fungsi array, array list digunakan untuk menyimpan data objek. Namun perbedaan dengan array biasa terletak pada tipe data dari objek yang akan disimpan ke dalam array list. Java Until. Array list merupakan collection yang menjadi bagian dari Java Until. Jadi, jika kita ingin menggunakan kelas array list dalam sebuah program, kita harus memberikan import java.until, yaitu sebagai berikut. Kita tuliskan import java.until.arraylist pada awal program kita. Deklarasi arraylist. Untuk menggunakan arraylist, kita perlu mendeklarasikan arraylist terlebih dahulu dengan sintaks sebagai berikut. Arraylist tipe data, nama arraylist sama dengan new arraylist tipe data. Tipe data kelas untuk primitif tipe. Elemen dalam arraylist sebenarnya adalah objek. Dalam contoh, kami akan membuat elemen atau objek dari tipe string. Ingat, string di Java adalah objek, bukan tipe primitif. Untuk menggunakan jenis lain, Anda harus menentukan setara class wrapper. Berikut adalah tipe data primitif yang bisa kita gunakan. 1. Integer atau int adalah tipe data untuk angka numerik yang tidak menggunakan koma atau berupa bilangan bulat. Tipe data integer memiliki ukuran 32 bit. 2. Double. Double adalah tipe data untuk angka sama seperti int, tapi double digunakan untuk bilangan pecahan. Tipe data double memiliki ukuran 64 bit. 3. Boolean. Boolean adalah tipe data yang digunakan untuk mengecek true or false. Tipe data boolean memiliki ukuran 1 bit. Keempat, charter atau char. Char adalah tipe data untuk karakter tunggal. Bisa berupa alfabet ataupun angka, atau tipe data char memiliki ukuran 16 bit.
Metode pada ArrayList. Di ArrayList terdapat beberapa metode. Yang pertama adalah tambahkan item. Metode ini digunakan untuk memasukkan elemen atau menambahkan item tertentu pada daftar posisi indeks tertentu. Sintaksnya adalah nama ArrayList .add .object. Contohnya adalah sebagai berikut. Kali ini saya telah membuat public class dengan nama kelompok struktur data. Jadi nanti contoh yang saya akan berikan adalah saya akan membuat ArrayList tentang nama-nama kelompok saya. Oke, yang pertama-tama adalah kita ketikkan sintaks untuk membuat ArrayList. Itu sebagai berikut. ArrayList string mahasiswa. Nama ArrayList-nya akan saya beri dengan nama mahasiswa ya. Dengan new ArrayList. Ini saya menggunakan tipe data string. Kurung buka, kurung tutup, dan tutup dengan tanda titik koma. Oke, sintaks untuk menambahkan item adalah nama ArrayList, maka kita masukkan nama mahasiswa .add titik yang akan objek yang kita isi. Karena kita menggunakan tipe data string, maka kita gunakan tanda petik 2. Kelompok saya terdiri dari Riyadi. Oke. Kita tutup, lalu kita tambahkan lagi add, lalu ada Hida. Kita tutup di sini, lalu kita tambahkan lagi add, ada saya sendiri Amir. Kita tutup, lalu kita tambahkan lagi mahasiswa add, lalu ada Arif, lalu tambahkan lagi mahasiswa add, ada Bagas, tambahkan lagi mahasiswa add, dan ada Amin. Lalu kita ketikkan sistem out print mahasiswa, maka yang ditampilkan adalah ini ya. Kita execute. Maka jadinya adalah yang tampil ada nama Riyadi, Hida, Amir, Arif, Bagas, dan Amin. Metode yang kedua adalah mengakses item. Metode ini digunakan untuk mengakses sebuah elemen yang ada dalam ArrayList. Sintaksnya adalah nama ArrayList .get .nomor index. Contohnya adalah sebagai berikut. Misal kita hanya ingin mengakses nama Riyadi saja. Kita tinggal tambahkan sintaks di sini. Mahasiswa .get kurung buka kurung tutup nomor indeks. Nomor indeks pada array selalu diawali dengan 0, lalu 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita execute. Yang muncul adalah Riyadi. Kita rubah 1 di sini, maka yang muncul adalah Hida. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengubah item pada ArrayList. Yang pertama, mengubah item. Metode ini digunakan untuk memodifikasi suatu elemen yang ada di ArrayList. Sintaksnya, nama _ArrayList .set kurung buka nomor indeks, koma, tanda petik 2, new object, tanda petik 2, kurung tutup. Kita ingin mengubah
item yang bernama Riyadi menggunakan nama lain dengan sintak mahasiswa dot set kurung buka kurung tutup. Riyadi berada di 0, koma, kita kasih nama dengan nama Budi. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Riyadi diubah dengan nama Budi. Yang kedua adalah menghapus item pada array list. Metode ini digunakan untuk menghapus suatu elemen yang ada di array list. Sintak nama underscore array list dot remove kurung buka nomor indeks kurung tutup. Berikut adalah contohnya. Berikut adalah codingannya. Setelah itu kita jalankan. Ada Riyadi, Hida, Amer, Amin, Bagas, dan Arif. Kita akan menghapus item yang bernama Hida dengan sintak mahasiswa dot remove Hida ada di bagian yang pertama. Kita jalankan. Ya, Hida menghilang dari daftar kelompok struktur data. Menghapus semua item. Metode ini digunakan untuk menghapus semua elemen yang ada di arraylist. Sintak nama arraylist titik clear kurung buka kurung tutup. Contohnya adalah sebagai berikut. Kita ketikkan mahasiswa titik clear kurung buka kurung tutup titik koma execute. Ukuran arraylist. Metode ini digunakan untuk mengetahui berapa banyak elemen yang dimiliki arraylist. Sintak nama arraylist titik sys kurung buka kurung tutup. Contohnya adalah kita ketikkan kurung buka mahasiswa titik sys kurung buka kurung tutup titik koma execute, dan hasilnya adalah 6. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan array list dengan array. Yang pertama, membuat sebuah array atau array list. Yang array adalah string A sama dengan new string 5. Sedangkan array list string list sama dengan new array list. Maka elemen array list adalah A index, sedangkan array list dot get index. Yang ketiga, mengupdate elemen array A index sama dengan jeruk, sedangkan array list dot set index jeruk. Mengembalikan ukuran array A dot like, sedangkan array list dot size. Yang kelima, menambahkan suatu elemen baru. Array tidak memiliki, sedangkan array list dot add jeruk. Memasukkan suatu elemen pada indeks tertentu. Array tidak ada, sedangkan array list dot add indeks jeruk. Menghapus suatu elemen. Array tidak ada, sedangkan array list dot remove index. Menghapus suatu elemen. Array tidak ada, sedangkan array list dot remove object. Menyimpan atau mengesave array objek dan tipe primitif, sedangkan array list hanya objek saja.
didefinisikan pada Java, ArrayList didefinisikan sebagai data struktur fundamental, sedangkan ArrayList milik dari Collection Form Framework. Dari segi ukuran array tetap, ArrayList bisa bertambah, bahkan menyusut karena elemen bisa ditambahkan atau dihilangkan. Dari tipe data yang disimpan, array menyimpan data dari satu tipe, sedangkan ArrayList dapat menyimpan tipe data yang heterogen. Sinkronisasi, array tidak dapat disinkron, sedangkan ArrayList versi yang disinkronisasi bisa diperoleh. Multidimensi, array dapat multidimensi, sedangkan ArrayList hanya satu dimensi. Iterasi array menggunakan for loop atau for each loop, sedangkan ArrayList menyediakan iterator. Anda juga dapat menggunakan for loop atau for each loop. Dari safety type, array tidak memiliki tipe genetik, sedangkan ArrayList mendukung tipe genetik. Apa itu linked list? Linked list adalah desain tempat penyimpanan data yang terdiri dari node-node atau simbol-simbol yang saling terhubung. Struktur berupa rangkaian elemen saling berkait, di mana setiap elemen dihubungkan elemen lain melalui pointer. Linked list dapat diilustrasikan seperti kereta api, di mana kereta api terdiri dari gerbong-gerbong yang saling berhubungan yang dapat mengangkut penumpang. Gerbong di sini setara dengan node dalam linked list yang berfungsi untuk menyimpan data. Jika pada ArrayList lebih fokus ke dalam aspek menyimpan dan mengakses, di linked list lebih fokus ke dalam aspek memanipulasi data seperti insert dan delete. Gambar di atas diilustrasikan sebuah rangkaian kereta api dengan 4 buah gerbong. Gerbong A akan disebut sebagai kepala atau head, walaupun penamaannya ini bebas, dan gerbong D adalah ekor atau tail. Tanda panah merupakan kait atau pointer yang menghubungkan satu gerbong dengan yang lainnya. Pointer yang dimiliki D menuju ke 0. Ini adalah yang membedakan antara senarai berputar dengan yang tidak berputar. Kalau senarai berputar, maka pointer D akan menuju ke A lagi. Jenis-jenis linked list terdiri dari single linked list yang mempunyai pengertian suatu linked list yang hanya memiliki satu variabel pointer saja, di mana pointer tersebut menuju ke node selanjutnya, biasanya fill pada tail menuju ke 0. Double linked list merupakan suatu linked list yang memiliki dua variabel pointer yang menuju ke node selanjutnya dan pointer yang menuju ke node sebelumnya. Setiap head dan tail juga menuju ke 0. Circular linked list merupakan suatu linked list di mana tail atau node terakhir menuju ke head atau node pertama, jadi tidak ada pointer yang menuju ke 0. Multiple linked list merupakan suatu linked list yang memiliki lebih dari dua variabel. Di sini saya akan mempresentasikan pembentukan node, yaitu digunakan keyword new yang berarti mempersiapkan sebuah node baru beserta alokasi memorinya. Kemudian node tersebut diisi data dan pointer next-nya ditunjukkan ke 0. Pembentukan node tidak dapat dilakukan sekaligus, namun harus satu persatu. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara menyambungkan antar node tersebut.
Contoh, membuat node dengan nama kepala. Kepala sama dengan new gerbong titik koma. Pointer milik kepala diarahkan ke 0. Kepala strap panah next sama dengan 2 0 titik koma. Isi file data dengan 101. Kepala strap anak panah ke data sama dengan 101 titik koma. Kode di atas apabila dikompil maka akan membentuk sebuah node bertipe gerbong dengan nama kepala. Karena bertipe list maka kepala juga memiliki dua file seperti list, yaitu file data dan file next. Bila diasumsikan dengan gerbong maka pada proses ini dibentuk gerbong A. Contoh, jadinya 1010. Contoh gerbong A. Membuat sebuah node dengan nama baru. Baru sama dengan new gerbong titik koma. Contoh baru baru strap anak panah data sama dengan 5 titik koma. Setelah membentuk sebuah node dengan nama kepala, maka langkah selanjutnya adalah membentuk gerbong yang lain, gerbong B dan selanjutnya. Bila diasumsikan dengan gerbong maka pada proses ini dibentuk gerbong B. Contoh hasil 50. Contoh hasil gerbong B. Penambahan node depan. Penambahan node baru akan dikaitkan di node paling depan. Namun, pada saat pertama kali data masih kosong, maka penambahan data dilakukan pada head-nya. Pada prinsipnya adalah mengkaitkan data baru dengan head. Kemudian head akan menunjuk pada data baru tersebut sehingga head akan tetap selalu menjadi data terdepan. Contoh, if kepala main anak panah connect sama dengan 2 0. Kurung awal. Menyambungkan node baru dengan kepala. Baru strip anak panah ke arah next sama dengan kepala titik koma. Memindahkan kepala ke node baru. Kepala sama dengan baru titik koma. Tambah belakang berarti node baru yang terbentuk akan diletakkan di posisi paling belakang. Menyambung node paling akhir atau ekor ke node baru. Contohnya, ekor main next sama dengan baru titik koma. Memindahkan ekor node terakhir yaitu node baru. Ekor sama dengan baru titik koma. Berarti ekor strap anak panah connect sama dengan 0. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penghapusan node. Penjelasan node di depan. Penghapusan node di depan. Untuk menghapus node dari depan yaitu berikut caranya. Nah, Anda bisa menirukan seperti itu. Dan untuk penghapusan mode dari belakang yaitu Anda bisa menirukan codingnya seperti ini. Nah, seperti itu. Dan kemudian cara menampilkan node atau isi suatu node dengan cara mengakses file yang ada di
dalam node tersebut. Berikut contohnya.